Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Theory of Agency ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nama saya Monica Valentin. Nama saya Christine Agustia. Dan saya sendiri Natania Oktaviani. Baik, saya Christine Agustia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang agency teori atau biasa disebut dengan teori keagenan, yaitu merupakan pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi. Terdapat dua pihak dalam agency teori. Yang pertama adalah agent dan yang kedua adalah principal. Penjelasannya akan dijelaskan dalam sebuah ilustrasi yang akan disampaikan oleh Natania di slide selanjutnya. Agensi teori ini mendasari hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Saya Natania Oktaviani ingin menjelaskan contoh dari teori agensi. Seorang pengusaha warnet yang tidak bisa mengelola dan menjaga warnet yang dimiliki, alasannya ialah kesibukannya. Pemilik warnet disebut juga dengan prinsipal, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola dan menjaganya. Orang yang ditunjuk ialah bertindak sebagai agen dari pemilik warnet. Agen mempunyai wewenang untuk mengelola warnet. Agen akan mendapat imbalan atau gaji dan bertanggung jawab kepada pemilik. Masalah keagenan dapat terjadi dalam bentuk hubungan, yaitu yang pertama, pemegang saham dengan manajer. Masalah keagenan berpotensi terjadi ketika proporsi kepemilikan atas saham perusahaan kurang dari 100%, sehingga manajer cenderung untuk mengejar kepentingannya sendiri. Yang kedua, pemegang saham melalui manajer dengan kreditur. Ketika perusahaan bangkrut, seorang manajer harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Apakah melikuidasi perusahaan dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi? Kreditur pada umumnya menghendaki likuiditas perusahaan sehingga mereka dapat sesegera mungkin menarik dananya. Tapi di sisi lain, manajer menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga mereka memilih untuk mereorganisasi perusahaan. Terakhir, pemegang saham mayoritas dan minoritas. Biasanya hal ini terjadi ketika suatu hal terjadi. Namun hanya suara dari pemegang saham mayoritas yang didengarkan sehingga dapat merugikan pemegang saham minoritas. Selanjutnya mengenai asymmetric information atau AI. Selain masalah keagenan yang sebelumnya, dalam agency teori juga terdapat masalah asymmetric information yang merupakan informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agent. Asymmetric information biasanya terjadi karena agent memiliki informasi yang lebih banyak atau full of information dibanding dengan prinsipal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya asymmetric information. Ya, selanjutnya adalah terdapat dua macam asymmetric information. Yang pertama ada adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor pihak luar. Yang kedua ada moral hazard, yaitu bahwa kegiatan dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak untuk dilakukan. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengatasi konflik kepentingan menurut Batala 1994. Yang pertama, menyamakan kepentingan manajemen. Untuk menyamakan kepentingan agen, prinsipal bisa memperlihatkan bab saham yang dimiliki kepada manajemen. Yang kedua, pengawasan good corporate governance merupakan peraturan yang bekerja sama dengan kekerabatan antara manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, dan stakeholder lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, pemberian reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment kepada administrasi dapat meminimalkan masalah agensi. Pemberian reward dan punishment ditentukan menurut kinerja dari manajemen. Selanjutnya, utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Utang bisa menjadi salah satu cara meminimalkan masalah keagenan. Dengan utang, maka pihak lain akan ikut mengawasi kinerja dari administrasi perusahaan, yaitu kreditur. Selanjutnya,
Intervensi eksklusif pemegang saham. Intervensi eksklusif pemegang saham sanggup menciptakan biro mengalami tekanan dan cenderung untuk main aman, tidak mau mengambil resiko dengan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Yang terakhir, meningkatkan kepemilikan saham oleh intuisi. Meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak lain dapat menciptakan biaya agensi yang menjadi lebih ringan dan administrasi akan semakin banyak yang mengawasi. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Inti dari agency teori atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadinya konflik kepentingan. Dan agency teori memiliki 3 landasan asumsi. Yang pertama adalah asumsi tentang sifat manusia. Asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest, kemudian memiliki keterbatasan rasionalitas atau bounded rationality, serta tidak menyukai risiko atau risk aversion. Yang kedua adalah asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information antara prinsipal dan agent. Dan yang terakhir adalah asumsi tentang informasi, yang mana contohnya telah dijelaskan yaitu berupa asymmetric information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agent. Sekian presentasi dan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.